Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di sini dengan adanya video ini untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Delami, Magister Ilmu Komunikasi. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuni Syara Sitorus dengan NPM 21031235. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Dan juga di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis. Baiklah, kita masuk itu. Apa sih itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal dan non-verbal, di mana di dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini juga dapat dilakukan secara personal maupun interpersonal. Untuk memahami pengertian komunikasi bisnis lebih jauh, saya akan menyampaikan pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Yang pertama, William Alvik. Menurut William Alvik, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Yang kedua, menurut Rosen Barth, definisi komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Dan yang terakhir, menurut Joko Purwanto, arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di dalam berkomunikasi ada yang namanya unsur. Lalu, apa saja sih unsur dalam berkomunikasi? Unsur dalam berkomunikasi ada 5. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, pesan. Ketiga, media. Keempat, komunikan. Dan yang kelima adalah efek. Komunikasi bisnis ada yang namanya tujuan. Lalu, apa saja sih tujuan berkomunikasi bisnis tersebut? Tujuannya yang pertama adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua adalah melakukan persuasi. Melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam berbisnis. Dan tujuan yang ketiga adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing.
Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu melakukan integrasi. Teknik dalam berkomunikasi bisnis. Yang pertama, ada yang namanya teknik komunikasi verbal. Teknik ini digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesanan dan pendengar yang baik. Komunikasi verbal yang efektif yaitu tentang pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendengar sanggahan atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan. Sehingga hal ini sangat penting untuk mengolah nada suara dan ekspresi wajah ketika menyampaikan pesan secara tatap muka atau melalui telepon yang hanya mengolah nada suara. Selanjutnya ada yang namanya komunikasi tertulis. Contohnya email. Email adalah salah satu contoh komunikasi tertulis yang paling mudah ditemui dalam berkomunikasi tertulis. Kebanyakan perusahaan menggunakan email atau media pesan elektronik hanya untuk berkomunikasi dengan timnya. Meskipun email tampil lebih santai daripada surat biasa, email masih memiliki bobot yang sama, tergantung bagaimana kamu menyampaikan dan perusahaanmu rasakan. Hal-hal yang dipertimbangkan ketika berkomunikasi secara tertulis. Hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika berkomunikasi secara tertulis, yaitu audiens, yang kedua formalitas, dan yang ketiga gaya. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan salah satu komunikasi bisnis yang bersifat internal. Dalam hal ini, yang dimaksudkan bahwa komunikasi ini terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, yang terlibat dari komunikasi ini hanyalah anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian komunikasi vertikal. Dalam komunikasi vertikal ini biasanya dilakukan antar tingkatan. Jadi jika dalam perusahaan terdapat tingkatan, jabatan atau posisi, komunikasi vertikal ini harus terjadi timbal balik dari komunikasi yang telah dilakukan. Yang ketiga, komunikasi dari atasan pada bawahan. Jenis komunikasi ini juga bisa termasuk dalam komunikasi internal, akan tetapi juga memperhatikan tingkatan atau jabatan pada sebuah organisasi tersebut. Komunikasi ini merupakan salah satu jenis komunikasi bisnis yang sangat penting, di mana komunikasi ini dilakukan oleh seorang pemimpin kepada karyawannya. Bentuk komunikasi ini biasanya dilakukan secara umum. Kemudian komunikasi dari bawahan kepada atasan. Jenis komunikasi ini adalah balikan dari jenis komunikasi sebelumnya. Komunikasi ini tidak perlu memperhatikan kaidah dan bisa dilakukan dalam bahasa kita sehari-hari. Setelah saya sampaikan, saya menyimpulkan bahwa setiap bisnis harus memiliki strategi komunikasi bisnis yang efektif dan baik yang diterapkan untuk setiap anggota karyawan Anda. Dalam pembukuan, misalnya, Anda harus memetakan dan memberikan komunikasi yang jelas tentang hak akses laporan keuangan dan proses pencatatan pembukuan bisnis. Jika hal tersebut tidak dilakukan, tentunya laporan keuangan Anda bisa saja digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Jika penjelasan saya atau penyampaian saya kurang jelas, saya mohon maaf, karena kelebihan itu hanya datang dari atas dan kekurangan itu datang dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.